Pemirsa, belakangan ini jagat media sosial diramaikan dengan fenomena Citayam Fashion Week. Para remaja berpakaian nyentrik ini berkumpul di kawasan SCBD untuk nongkrong, bikin konten, atau bahkan menemukan dambatan hati. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Komsin dan ini adalah Saci TV, sebuah channel sederhana yang senantiasa menebar cinta. Dan di channel ini Saci TV saya biasanya akan membahas seputar teori-teori konspirasi, hal-hal menarik yang sedang viral lainnya, kemudian ada true crime dan sesekali ada konten tentang misteri, membahas hantu-hantuan, hantu beneran sih sebenarnya. Dan di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sedang viral dan terjadi di ibu kota Indonesia tercinta, Jakarta, di mana ada fenomena baru, sesuatu yang viral. Apa itu? Yaitu Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week biasanya kalau orang Indonesia, kalau orang Jakarta ya terkhususnya kalau ngomong Citayam itu kan Citayam gitu kan. Kenapa ini bisa viral? Nah, ini nggak tahu. Mari kita kupas sama-sama di video kali ini. Karena di kawasan yang dulunya elit, SCBD, di kawasan Duku Atas, Jakarta, yang pusat perkantoran, dan dimana biasanya setiap hari di situ terkenal dengan emas-emas SCBD atau mbak-mbak SCBD yang selalu nenteng laptop mahal, selalu pakai baju branded, tas branded, sekarang berubah total menjadi pusat pergaulan anak-anak Citayam, Depok, Bojonggede, dan sekitarnya. Tapi nggak apa-apa sih, seru-seru aja. Mari kita segera kupas sama-sama. Dan ini adalah video utamanya. Masuk! Seperti halnya tadi yang sudah saya sampaikan di awal video bahwa daerah kawasan SCBD itu dahulunya sampai beberapa bulan yang lalu merupakan sebuah kawasan elit. Kawasan perkantoran yang selalu dipenuhi setiap harinya, apalagi jam makan siang selalu keluar dari kantor, itu mbak-mbaknya itu cakep-cakep, pakai parfum-parfum mahal, baunya itu semriwing harum. Kemudian itu dandanannya itu bawa tas LV, Sukeisi, kemudian bawa Gucci, berat nggak tuh bawa Gucci. Kemudian mereka itu kalau ngopi itu suka yang secangkirnya itu yang sampai 75 ribuan gitu. Kopi apa tuh, mendingan bikin sasetan kan di rumah. Tetapi belakangan ini emas-emas SCBD yang senantiasa harum, kemudian nge-gymnya itu di Mega Gym, ada di Selfit dan lain sebagainya, jadi promosi Mega Gym nih gue kan, tiba-tiba berubah total menjadi kawasan pergaulan anak-anak pinggiran Jakarta yang biasanya berasal dari Citayam, Bojonggede, dan juga Depok. Tetapi sebenarnya ini tidak menjadi masalah karena seru-seru aja secara selama anak-anak muda ini melakukan hal-hal yang positif dan gak berulah dan gak bikin kotor. Nah kan, buat kalian yang para pengunjung Citayam Fashion Week, ingat, jangan bikin kotor, jangan nyampah di kawasan SCBD. Karena dulunya bersih, kalian pergi juga harus bersih. Jangan bikin kerusakan buat kalian yang suka nongkrong di SCBD. Termasuk aku dulu kalau ngelintas di SCBD tuh kayaknya, aduh kapan ya gue punya kantor di sini, aduh kapan ya gue tuh kerja di sini, kapan ya ntar temen gue tuh gaul-gaul kayak gitu. Nah sekarang dipenuhi jadi dengan anak-anak Citayam, Depok, dan juga Bojonggede yang kalau zaman sekarang dibilangnya kan Citayam Fashion Week. Itu juga sebenarnya kalau aku sih curiga ya, yang menjuluki Citayam Fashion Week itu nggak mungkin lah anak-anak itu. Anak-anak itu juga nggak paham kali apa maksudnya, apa artinya Fashion Week. Yang menjuluki Citayam Fashion Week di belakangnya udah pasti orang-orang Jakarta yang paham akan dunia fashion, ya kan? Kemudian ini sebenarnya semacam sindiran bahwa fashion yang mereka bawakan itu adalah streetwear atau stylenya tuh gaya-gaya jalanan gitu kan, ala-ala anak-anak pinggiran. Tetapi keren-keren loh. Gak semuanya memalukan, tapi juga emang gak ada yang memalukan, sorry. Tapi maksud saya di sini tuh aku kagum sama gaya yang mereka pilih tuh keren-keren loh. Karena mungkin hari belakangan ini era internet, digital, sosmed udah galak banget sehingga mereka itu dengan mudahnya mengakses informasi dari luar negeri sehingga informasi internasional tuh mudah sampai ke telinga anak-anak ABG zaman sekarang. Gak cuma telinga sih, mata juga ABG zaman sekarang. Hal ini mengakibatkan ABG Jakarta bahkan di pinggiran Jakarta tuh sangat mudah mengakses, meniru gaya berbusana apapun yang mereka mau dan style artis luar negeri manapun yang mereka mau. Beda kalau zaman aku dulu tuh selalu nonton MTV dulu. Oh artis ini Britney Spears pakainya ini. Oh Enrique Iglesias pakainya ini. Oh itu pakainya ini. Ono pakainya ini. Christina Aguilera itu begini. Tetapi kalau anak zaman sekarang tinggal buka klik internet, Google udah ngasih informasi semuanya. Buka YouTube, oh Beyonce sekarang pakainya ini. Agnes Monica begini. Dan mereka itu bisa loh ya memadu padankan gaya yang ada dengan kemampuan dompet mereka dan barang-barang yang bisa didapatkan di pasar, mungkin juga belanja online,
itu bisa dipadu-padankan secara epic lah, lumayan lah buat aku, karena memang harganya juga nggak terlalu epic sih ya. Tetapi cara padu padannya itu membuat aku terkagum. Aku yang basically seorang fashion designer aja kagum loh pas melihat fenomena ini. Aku amati satu persatu gayanya, emang sih ada yang katrok sih beberapa, tetapi banyak juga yang keren-keren, yang udah adaptasi gayanya Lisa Blackpink. Kemudian ada yang adaptasi gayanya siapa lah artis Korea gitu, yang aku juga mungkin juga nggak tahu artis Korea, karena aku memang bukan penggemar Korea ya. Karena aku ini kan penggemarnya India kan. Jadi buat kalian yang penggemar Korea, mungkin kalian jangan kaget kalau sekarang kawasan SCBD itu di sana tuh banyak Lisa Blackpink, kemudian siapa tuh Niwan gitu. Kalian harus amati satu persatu. Kalian akan berdecak kagum dengan kemampuan mix and match anak-anak Citayam di Citayam Fashion Week ini. Dan saat ditanya mereka tuh ngapain aja sih ngumpul di situ, ternyata jawabannya tuh simple sesimpel itu. Jadi mereka biasanya nongkrong aja, ngobrol sama teman-teman seputar Citayam dan lain sebagainya. Tapi ngomong-ngomong kan di Citayam ada juga pasti tempat nongkrong. Kenapa jauh-jauh ke SCBD? Ternyata alasannya itu adalah karena kan memang tempatnya bagus, keren gitu kan. Dulu kalau ditanya sama anak-anak dari Citayam, lo mau kemana? Mau ke SCBD kan keren. Mungkin dikiranya pacaran sama mas-mas kantoran yang harum-harum itu, yang parfumnya aja harganya 5 jutaan gitu kan. Terus yang cowok-cowok juga SCBD, kesannya itu ntar dia dapat pacar yang mbak-mbak kantoran yang wangi-wangi itu. Tapi di sana ketemunya orang Citayam juga, sama aja kalau gitu nongkrong aja sono di depan Depok sana. Di Mall Margonda, sama aja lebih deket dari Citayam ke Depok kan, ke Margonda. Kenapa jauh-jauh ke SCBD? Tapi nggak apa-apa sih. Karena Bapak Menteri Pariwisata Sandiaga Uno pun memperbolehkan anak-anak ini berkreasi semampu-mampu mereka, asal mereka nggak bikin ulah seperti tadi udah saya sampaikan di awal video. Dan hal ini membuat sangat viral karena seperti kita tahu bersama, karena hari belakangan ini jagat dunia media sosial itu memang udah galak banget. Dan terlebih lagi anak-anak yang nimbrung di kawasan SCBD untuk mengikuti Citayam Fashion Week. Aduh, kesannya ada eventnya beneran, anjir. Enggak sih, enggak ada eventnya. Itu sebenarnya kan julukannya anak-anak Jakarta pas ngelihat mungkin lewat ngelintas, wes ada Fashion Week nih di sini, ada Fashion Week nih di sini gitu kan. Karena memang gaya-gaya mereka tuh nyentik-nyentik dan oke-oke banget. Jeans robek-robek itu ya, dari neraka sampai ke surga dirobekin semua tuh sama mereka. Kemudian ada yang pakai topi-topi ala Korea, pokoknya keren-keren dan lucu-lucu. Tapi pas mereka ditanya ngapain sih mereka di situ, ya cuman ngobrol-ngobrol doang. Kemudian bikin konten, makanya mereka itu cepat viral kan. Citayam Fashion Week ini bikin konten untuk TikTok, untuk Instagram dan lain sebagainya. Nah, kan bagus tempatnya. Bagus tempatnya. Ya. Biasa nongkrong sini atau gimana? Nongkrong, konten. Nongkrong konten gitu. Ya. Biasanya aktivitas apa sih dilakuin selain nongkrong gitu? Apa ya, konten kutipan. Dan yang lebih menariknya lagi, ternyata mereka menjadikan ajang Citayam Fashion Week ini menjadi ajang untuk mencari tambatan hati alias mencari jodoh. Ada-ada aja begitu kemana-mana ya. Ada mencari tambatan hati sampai ke SCBD, pas di sana ketemunya anak Bojonggede juga. Aduh, balik aja ke Citayam. Yang penting kan kalian itu dapat pacar yang soleh, yang solehah, yang bisa jadi imam yang baik, jadi makmum yang setia gitu dong. Jauh-jauh dari Citayam ke SCBD ketemunya anak Bojonggede juga kan juga rugi. Tapi nggak apa-apa sih. Semoga siapapun yang berniat untuk mendapatkan tambatan hati segera mendapatkan tambatan hati di SCBD di Citayam Fashion Week. Tapi ngomong-ngomong, kalian udah pernah ke Fashion Week belum sih? Kalau aku seumur-umur sebagai fashion designer tuh baru 3 kali datang ke Fashion Week, itu pun juga Jakarta Fashion Week sama Indonesia Fashion Week. Belum pernah ke Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, New York Fashion Week, belum pernah. Tapi kalau next ya, mungkin besok-besok aku nggak usah jauh-jauh, nggak usah nunggu event Indonesia Fashion Week diadakan atau di Kelapa Gading atau di mana, aku mungkin ke SCBD aja. Aku mungkin hadir di Citayam Fashion Week. Ini sebenarnya untuk di Jakarta sendiri, mungkin sebelum SCBD ini happening seperti sekarang, dulu udah ada area Tebet yang juga buat nongkrong-nongkrong anak-anak Depok dan juga pinggiran Jakarta seperti Bekasi dan lain sebagainya ya. Dan dulu juga kita nggak pernah mengenal istilah Citayam Fashion Week. Mungkin kalau ngelihat anak-anak seperti ini kita cuman bilang, wah itu pasti bacaannya Aneka Yes tuh. Karena emang dari dulu kalau yang rame-rame pasti sukanya bacaannya Aneka Yes. Dan kalau sukanya majalah gadis gitu, biasanya kalau zaman dulu gue muda ya, itu biasanya itu mereka tuh lebih kalem gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa sih, sekali lagi orang menterinya aja nggak masalah. Yang penting kan mereka nggak bikin ulah, nggak main narkebes. Kenapa sih? Ya biarin aja lah mereka Fashion Week-an di situ. Dan di sini tuh yang membuat aku lucu adalah mungkin mereka tuh nggak sadar kalau mereka ngumpul di situ tuh disebut Citayam Fashion Week. Karena yang ngasih julukan pasti orang yang sadar dan tahu dan paham akan Fashion Week gitu loh. Nggak mungkin lah mereka tuh sadar Paris Fashion Week, mereka ngumpul nimbrung aja tahu-tahu dapat julukan Citayam Fashion Week. Seru kan? Jadi gimana menurut kalian tentang fenomena yang terjadi ini? Apakah Citayam Fashion Week akan begitu lestari dan terus terjadi dari tahun ke tahun dan menjadi subculture atau budaya turunan di Indonesia atau di Jakarta kayak Jalan Harajuku, kayak di
kayak di daerah Harajuku akan menjadi Harajuku gitu kayak di Jepang atau kayak Gangnam Style gitu apa gimana? Kalau menurut kalian apakah fenomena ini hanya akan terjadi sesaat dan akan terhenti dalam waktu beberapa bulan atau setahun ke depan? Gimana? Silahkan ramaikan kolom komentar di bawah. Dan buat kalian apakah hal ini merupakan suatu hal yang positif atau perlu didiamkan saja atau perlu diarahkan supaya mereka nggak membuang sampah di situ, nggak bikin SCBD yang dulunya elit dan elegan menjadi kotor? Gimana? Tapi aku nggak senegatif itu loh ya aku berpikirnya, karena anak-anak ini pasti juga udah sadar akan kebersihan. Ya adik-adik Citayam Fashion Week, silahkan kalian menggelar Citayam Fashion Week di SCBD, bikin semeriah mungkin Jakarta. Orang-orang udah pada somplak otaknya kemarin tuh abis dilanda corona ya. Mungkin kalau ngeliat kalian tuh bisa terhibur. Dan aku ucapkan selamat buat kalian, siapa tahu akan hadir fashion stylist dari Citayam Fashion Week ini, karena kalau aku lihat mix and match kalian tuh oke banget. Semoga kalian sukses semua adik-adik dari Citayam Fashion Week. Dan daerah SCBD yang dulunya dikenal dengan singkatan Sudirman Central Business District sekarang pun jadi dikenal dengan Sudirman Citayam Bojonggede Depok. Gak apa-apa sih, positif-positif aja. Sukses selalu buat adik-adik di Citayam Fashion Week ya. Buat kalian yang belum bisa hadir ke Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, New York Fashion Week, gak usah kecil hati, karena sekarang setiap hari akan ada Citayam Fashion Week. Selamat berkarya, berkonten di sana ya dek. Semoga kontennya sukses dan rame. Thank you banget buat kalian semua yang menyimak video ini sampai habis. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.